Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Waode Reski Amahdah Fauzia dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi nih mengenai pengenalan alat-alat yang ada pada meteorologi dan klimatologi. Nah, hal yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah apa itu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi adalah ilmu yang meninjau mengenai proses fisik dan gejala cuaca pada lapisan atmosfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang meninjau mengenai penjelasan sifat iklim dan mengapa berbeda. Seperti yang teman-teman ketahui, cuaca adalah kondisi udara pada waktu yang singkat dan jangkauan wilayah yang cukup sempit. Sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca pada jangkauan wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama. Sekarang kita akan membahas alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk meninjau cuaca dan iklim. Baiklah, kita akan membahas alat yang pertama, yaitu Ganbelani. Jadi Ganbelani ini digunakan untuk mengukur intensitas matahari. Jadi teman-teman bisa lihat di sini gambar alat Ganbelani dan bagian-bagiannya. Cara kerja Ganbelani ini kan kalian bisa lihat ada tembaga hitam, bulat tembaga hitam di dalam Ganbelani. Nah, selama terjadi penyinaran matahari, bola tembaga hitam ini menyerap kalor matahari. Kemudian kalor itu digunakan untuk menguapkan air atau aqueous yang ada di dalam Ganbelani. Kemudian uap air yang dihasilkan akan masuk ke dalam receiver. Karena terjadi kontras suhu antara bola tembaga hitam dan tabung bioret, uap air akan mengembun dan akhirnya akan mengumpul ke dasar receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan 24 jam. Jadi Ganbelani ini diamati setiap jam 7 pagi ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas alat yang kedua, yaitu Campbell-Stokes. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Jadi prinsip kerja Campbell-Stokes ini hampir sama dengan cahaya matahari yang difokuskan menggunakan lensa pembesar atau loupe ke kertas. Seperti yang kita tahu, pasti kertas tersebut akan terbakar. Nah, hampir seperti itu cara kerja Campbell-Stokes. Jadi, prinsip kerja Campbell-Stokes ini adalah dengan pembakaran kertas pias. Panjang kertas pias yang dibakar dinyatakan dalam jam. Kertas pias akan terbakar hanya pada keadaan matahari bersinar terang, sehingga yang terukur adalah lama penyinaran surya terang. Sifat kertas pias ini bersifat khusus yang tidak mudah terbakar kecuali pada titik api lensa. Kertas pias ditaruh pada titik bola api lensa. Alat ini dipasang pada daerah yang terbuka, tidak ada halangan ke arah timur matahari terbit sampai ke arah barat matahari tenggelam. Kemiringan sumbu alat tersebut disesuaikan dengan letak lintang setempat. Alat ini diamati pada pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Nah, kemudian alat yang selanjutnya yaitu evaporimeter tipe panci terbuka. Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah air yang hilang akibat penguapan atau evaporasi. Pengukuran air yang hilang perlu diukur untuk mengetahui keadaan kesetimbangan air antara yang didapat melalui curah hujan dan air yang hilang melalui evaporasi. Evaporasi atau penguapan yang diukur dengan panci ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu radiasi matahari yang datang, kemudian kelembapan udara, suhu udara, dan besarnya angin pada tempat pengukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur tinggi muka air di dalam panci ada dua, yaitu alat
ukur mikrometer pancing, dan yang kedua alat ukur ujung paku yang dipasang tetap atau fixed point. Nah, kesalahan yang besar dari pengukuran evaporasi terletak pada tinggi air dalam panci. Oleh sebab itu, maka tinggi muka air dalam panci itu harus konsisten 5 cm di bawah bibir panci. Makin rendah muka air dalam panci, maka makin rendah pula terjadinya penguapan. Kejernihan air juga perlu diperhatikan, karena semakin keruh air, evaporasi yang terukur juga akan rendah. Usahakan air jangan sampai berlumut. Yang keempat yaitu sangkar alat meteorologi. Nah, di dalam sangkar ini terdapat beberapa alat meteorologi. Yuk kita uraikan satu-satu. Nah, di dalam sangkar alat meteorologi ini terdapat beberapa alat lagi, yaitu termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Nah, yang pertama yaitu termometer maksimum. Termometer ini memiliki ciri khas, yaitu terdapat penyempitan pipa kapiler di dekat reservoir, sehingga air raksa dapat melalui bagian yang sempit itu pada suhu tinggi, dan apabila suhu turun, air raksa tersebut tidak dapat kembali. Nah, setelah termometer maksimum ini dibaca, air raksa dapat dikembalikan ke reservoir dengan cara khusus, yaitu diayun-ayunkan. Nah, termometer maksimum ini diletakkan pada posisi miring sehingga mudah terjadi pemuaian. Pengamatan dilakukan 1 kali setiap 24 jam pada jam 7 malam. Kemudian termometer minimum. Termometer ini biasanya menggunakan alkohol dan bukan air raksa, dikarenakan alkohol memiliki titik beku yang lebih tinggi dibandingkan air raksa, sehingga sangat cocok untuk mengukur suhu minimum. Termometer minimum menggunakan sebuah penghalang atau indeks pada pipa alkohol, sehingga apabila suhu menurun, indeks ikut tertarik ke bawah. Namun apabila suhu meningkat, indeksnya akan tetap di posisi di bawah karena ada penghalangnya. Dan yang ketiga yaitu termometer bola basah. Termometer bola basah merupakan pencerminan efek pendinginan dari air yang menguap. Nah, termometer bola basah dapat ditentukan dengan mengalirkan udara melalui termometer yang dibalut dengan sedikit kain lembab. Efek pendinginan dari air yang menguap menyebabkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu bola kering. Dan alat terakhir yang ada di dalam sangkar alat meteorologi adalah termometer bola kering. Jadi, saya akan menjelaskan temperaturnya dulu. Temperatur bola kering adalah temperatur udara yang diukur menggunakan termometer yang terkena udara bebas namun terlindung dari sinar matahari langsung dan embun. Makanya ditaruh di dalam sangkar alat meteorologi. Nah, termometer ini menggunakan prinsip pemuaian zat cair dalam termometer. Nah, jika kita ingin mengukur suhu udara dengan termometer biasa, maka akan terjadi perpindahan kalor dari udara ke bulb termometer. Karena mendapatkan kalor, maka zat cair yang di dalam termometer itu mengalami pemuaian, sehingga tinggi air raksa tersebut naik. Oke, kita beralih ke alat selanjutnya, yaitu termometer tanah. Seperti yang kalian ketahui, termometer kan untuk mengukur suhu. Berarti termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Pengamatan suhu tanah pada kedalaman 5, 10, dan 20 cm dilakukan 3 kali sehari, sedangkan untuk kedalaman 50 dan 100 cm dilakukan 1 kali saja pada sore hari. Mengapa seperti itu? Karena pada lapisan tanah atas fluktuasi suhu lebih besar dan perubahan suhu berlangsung lebih cepat, sehingga harus dicek secara berkala dan lebih sering dibandingkan pada termometer lapisan yang di bawah. Kemudian alat yang selanjutnya adalah automatic rain sampler. Jadi alat ini berfungsi untuk mengambil air hujan yang diukur konsentrasi kimianya. Cara kerjanya yaitu apabila terjadi hujan, sensor akan memberikan peringatan atau pertanda kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti maka
penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tak terkena kotoran atau terkontaminasi karena tertutup rapat. Sekarang kita bahas alat yang selanjutnya, yaitu AWS atau Automatic Weather System. Jadi AWS merupakan sistem terpadu yang didesain untuk pengumpulan data cuaca secara otomatis serta diproses agar pengamatan menjadi lebih mudah. AWS ini umumnya dilengkapi dengan sensor, RTU atau Remote Terminal Unit, komputer, unit LED display, dan sebagainya. Sensor-sensor yang digunakan meliputi sensor temperatur, arah dan kecepatan angin, kelembaban, presipitasi, tekanan udara, piranometer, dan net radiometer. Oke, sekarang kita bahas alat yang selanjutnya, yaitu termohigrograf atau higrotermograf. Nah, alat ini berfungsi untuk merekam suhu dan kelembapan atmosfer dalam waktu yang berdekatan. Termohigrograf ini menggunakan prinsip dengan sensor rambut untuk mengukur kelembaban udara dan menggunakan bimetal untuk sensor suhu udara. Alat ini diletakkan pada ketinggian 150 cm. Kedua sensor dihubungkan secara mekanis ke jarum petunjuk yang merupakan pena penulis di atas kertas pias yang berputar menurut waktu. Alat dapat mencatat suhu dan kelembaban setiap waktu secara otomatis pada bias, di mana kertas pias bagian atas untuk mencatat suhu dan kertas pias bagian bawah untuk mencatat RH. Sekian penjelasan saya mengenai alat-alat yang digunakan dalam meteorologi dan klimatologi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.